Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, mimpikan ke tanah suci untuk melaksanakan rukun Islam kelima yaitu ibadah haji, termasuk melaksanakan umroh adalah impian setiap umat muslim. Tidak seperti ibadah haji yang hanya bisa dilakukan di bulan Zulhijjah. Ibadah umroh bisa dilakukan kapan saja di luar bulan haji. Namun di Indonesia, dengan panjangnya antrian yang ingin melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh menjadi salah satu pengobat rindu akan tanah suci. Ibadah umroh adalah salah satu ibadah yang tergolong mudah namun membutuhkan stamina yang kuat. Bagaimana dan apa saja syarat serta tata cara umroh? Langsung aja kita simak penjelasannya di segmen Mengenal Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Nassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah baru saja tadi kita lihat ada tayangan ibadah umroh. Di mana ini salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di waktu-waktu bisa kapan saja kecuali pada saat musim haji. Tetap musim haji juga ya maksudnya ada umrohnya. Itu karena bagian dari rangkaiannya. Karena ada umroh rangkaian yang berkaitan dengan haji. Masya Allah. Namanya bisa jadi umrahnya duluan atau nanti belakang jelasannya. Nah nih luar biasanya maksudnya gini Pak Ustadz, kalau kita sedikit komen tentang Fiti tadi, tayangan tadi. Saya tuh kenapa ya kalau misalnya setiap orang habis umroh itu pengen balik lagi, kenapa Pak Ustadz? Ada kerinduan. Karena labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika. Itu ada 4 kali panggilan labbaiknya. Oh. Jadi sebenarnya aduh sedih nih kalau ngomongin Ya umroh. Allah, saya juga pengen lagi Pak Ustadz. Aku mau. Aku juga mau. Apalagi kota Mekah disebut ibarat kata mubarakan. Kota yang memang diberkahi sama Allah. Aminatan mutomainnatan. Kota yang diberikan keamanan, diberikan kenyamanan. Dan memang kita selalu merasa nyaman kalau ada di sana. Pengen selalu kembali ke sana. Kita sapa juga pemirsa yang ada, jamaah yang ada datang di sini dulu nih, dari mana aja nih, ya Allah nih. Saya belum tanya. Yang di depan saya yang hijau-hijau dari mana Ibu? Dari mana? Ayo. Dari Andin. Ayo, Coba balik, assalamualaikum balik. yang di rumah. Balik Bu, lihat. Bu nengok ini Bu. lihat Nah sana. nih suami anaknya Iya. lagi nonton, anaknya, cucunya semuanya lagi nonton. Bukan bapak itu yang dilihat. Aduh ya Allah. Ya assalamualaikum Ibu, senang, makasih banyak udah datang ke Islam itu Indah. Coba lanjut yang kiri saya dari mana nih Bu? Dari Bandung. Dari mana Bu? Dari Bandung. Masya Allah. Yang lebih kencang. Dari mana Bu? Yang belakang dari mana? Dari Cakung. Ini, dari yang Cakung. Oh, lanjut. Dari mana, Bu? Yang nyelip di tengah-tengahnya dari mana nih? Dari Bandung. Jadi mereka tadi ada Cakung, ada Bandungnya. Dari Candung gitu. Candung. Kecandung dong kalau gitu. Cambung. Yang kanan dari mana, Ibu? Alhamdulillah. Tetap semangat, Bu. Dari Masya mana, Bu? Allah. Tepuk tangan dulu dong buat jamaah yang udah hadir di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak udah datang ke Islam itu Indah. Hari ini kita kedatangan bintang tamu pemain sinetron. Ini ibu-ibu zaman dulu udah tahu nih. Ini anak ini main sinetron udah lama banget. Sampai orang males manggil dia lagi. Oh salah ya. Enggak gitu juga, enak aja. Karena Enggak. dia senior. Senior. Ada Wajahnya Siti. masih junior. Nah, Siti Wajah Anissa. junior. Tepuk tangan lu dong Bu Siti Anissa. Siti Anissa, tanya-tanya dong. Ada pengalaman ke Tanah Suci nggak? Umroh? Belum. Ada Mau niat nggak? kesana? Ada, pasti dong. Mau. Kepingin banget ya. Pengen banget. Pengen banget. Baca doanya ya. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Allahumma rzuqni Ziyaratal haramain. ziyaratal haramain. Ya Allah, Ya Allah, berikan aku rezeki berikan aku rezeki untuk bisa untuk bisa kedua tanah haram.
kedua tanah haram. Ya Allah, Masya Allah. Amin. Tepuk tangan dulu dong Bu, mudah-mudahan buat jamaah yang hadir di sini yang belum berangkat umroh nanti insya Allah juga bisa berangkat umroh. Amin. Amin ya Bu ya. Nah hari ini sebelum kita bahas tema kita hari ini, saya mau masuk dulu ke segmen Mengenal Islam. Di segmen Mengenal Islam kita kali ini adalah yang kita angkat tentang ibadah umroh. Kalau kita berbicara ibadah umroh, orang udah pada tahu nih kalau umroh itu bagaimana. Tapi sebenarnya kita juga perlu penjelasan tentang syarat dan rukunnya umroh itu seperti apa sih. Makanya kita coba kaji lebih dalam lagi. Pak Ustadz mohon izin untuk waktunya yang pertama untuk syarat dan juga rukun dari umroh. Mohon Wajibnya izin. juga Ustadz. ada di situ nggak? Nanti kita bahasnya. Silakan Pak Ustadz, mohon izin waktu. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Pak Ustadz. Rukun Islam ada 5. Tek, 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 tek. 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Pertanyaannya, Bentar pertanyaannya, itu tulisannya apa ya Pak Ustadz ya? ya itu syahadat, Oh syahadat. Aku Salat. pikir yang di atas Syam. zakat, puasa, haji. Atau aku baikin dulu ya. Syahadat. Padli. Salat. Zakat. Puasa. Haji. Pertanyaannya umroh di mana? Umroh di mana? Syahadat 2 kalimat syahadat. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Salat ada salat fardu, ada salat sunat. Zakat ada zakat fardu yang wajib, ada yang sunnah. Yang mana itu? Zakat dan sedekah. Puasa ada puasa wajib Ramadan. Puasa nasar jadi wajib. Walaupun sunat tapi jadi wajib. Kemudian ada puasa sunnah. Dan haji ada wajib, ada sunnah. Yang mana wajib? Haji. Kemudian yang sunnah? Umroh. Semua begitu. Berarti sebagaimana walillahil nasijul baiti man istata ilaihi sabila, berarti umroh juga harus. Walaupun hanya sekali seumur hidup. Mau nggak ke sana? Semua bisa. Semua bisa ke sana. Jangan pernah ragu. Syarat umroh itu kita akan membahas bagus ini. Karena banyak orang salah. Harus tahu dulu syarat dan rukun. Kalau syarat itu di luar pelaksanaan, sebelum pelaksanaan, kalau rukun pada pelaksanaannya. Sementara syaratnya adalah Islam. Kalau tidak Islam tidak bisa masuk ke tanah haram. Karena dicari Islam. Kemudian balik anak-anak bisa nggak ke sana? Boleh, sekedar memperkenalkan. Tapi alangkah bagusnya anak dibawa ke sana supaya ajang untuk apa? Menjadi anak cikal bakal anak soleh. Balik, kemudian berakal. Kenapa berakal? Orang gila tidak bisa ke sana. Nggak bisa, harus berakal. Kemudian keempat, mampu. Karena ini butuh biaya. Butuh biaya, ada kemampuan. Bagi yang mampu, manistata ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kemudian yang kelima syaratnya adalah merdeka. Kenapa merdeka? Karena ini merdeka. Budak itu nggak bisa ke sana karena memerlukan waktu yang lama. Nah, kalau budak ke sana berarti meninggalkan kewajiban. Hati-hati, yang punya tugas lalu meninggalkan tugas untuk ke sini, nggak boleh. Makanya wanita yang tidak diizinkan oleh suaminya berangkat umroh, maka pahalanya diambil oleh suaminya. Makanya harus izin. Nah, ini adalah namanya syarat-syaratnya. Sekarang kalau rukunnya 1, 2, 3, 4, 5 juga. Apa itu? Ihram. Tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ini tertib penting. Ihram itu yang menutup aurat buat perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Pakai baju ihram namanya. Laki-laki memakai 2 lembar kain yang tidak berjahit. 1 di bawah, 1 di atas. Kemudian tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i itu dari Safa ke Marwah 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tahallul lengkap. Dipotong Potong rambutnya. rambut minimal 3 lembar dan tertib harus berurutan. Cuma ini sih nggak susah. Oh Masya Allah. Nggak susah.
Yang susah apa Pak Ustadz? Uangnya. Oh iya bener juga sih. Ya Allah bisa aja Pak Ustadz. Tuh Bu ya jelas ya Bu ya. Simple. Untuk syarat dan Jadi, juga tadi rukunnya. Jangan beralasan tidak mau umroh karena tidak Betul. hafal bacaannya. Ya Allah. Pertanyaannya apa bacaannya? Ah. Nggak ada. Belum. Karena ibadah umrah dan haji itu adalah pelaksanaan gerakan. Masya Allah. Gerakan. Iya Pak Ustadz. Gerakan bener. Ya Allah Ustadz makan apa ya hari ini kok lincah banget ya Bu ya. Saya bingung saya ini. Oh, Masya Allah nih buat jamaah yang di studio, jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan lebih lanjut lagi tentang ibadah umroh ini. Tentang wajib dan tipe dari ibadah umroh itu ada apa aja sih. Ini kita kan perlu tahu juga ya Bu ya. Belum tahu kan Bu? Atau mungkin udah ada yang tahu juga, yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Gue tuh udah sering lah berangkat umroh, ya udah 3 kali. Terus aku nanya, kenapa nggak sekalian haji aja? Itu kan jadi wajibnya kan? Iya. Terus dia bilang, ya, ntar dulu deh, itu gimana ya Pak Ustadz? Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di segmen mengenal Islam. Kalau tadi Ustadz Maulana sudah menjelaskan tentang ibadah umroh dari sisi syarat dan juga rukun-rukunnya untuk menjalankan ibadah umroh. Nah sekarang kita perlu tahu lebih jauh lagi nih tentang wajib umroh dan ada tipe apa aja di umroh ini. Nah yang pertama Ustadz Syam terlebih dahulu mungkin bisa menjelaskan tentang wajib umroh ini seperti apa. Silakan, mohon izin waktunya. Kita sudah mendengarkan tentang umroh, yakni syarat dan rukun. Ada 3 sebenarnya, ada syarat, rukun, dan yang terakhir adalah wajib umroh. Ada syarat, rukun, dan wajib umroh. Wajib umroh. Oke, wajib umroh ini yang pertama adalah ihram. Ihramnya bukan ihram sembarangan, ihram di mikatnya. Ada tempat-tempat kita memulai ihramnya. Artinya apa? Kita boleh dari Indonesia, dari tanah air, kita melakukan mandi sunnah, memakai wangian, memakai deodoran semua, obat, apa segala macam, wangian, baru pakai ihramnya nanti. Atau boleh juga mandi sunnah ihram, kemudian berangkat, kemudian sampai di mikotnya, itu biasanya diberitahukan di dalam pesawat. Di dalam pesawat biasa disebutkan, kita sudah berada di daerah mikot, Yalamlam. Di bawah ini ada sudah termasuk namanya Yalamlam. Kalau dari Indonesia, dari Jakarta menuju ke Tanah Haram, menuju ke Jeddah, itu biasa mikotnya di Yalamlam. Namanya Yalamlam. Disitulah baru kita berniat ihram. Ya. Ihram di tempat mikot. Tempat mikot. Nah, kalau kita tidak melaksanakan ihram di tempat mikot, maka ada denda. Namanya apa Bu denda? Dam. Wah, pengalaman semua ini. Langganan umroh. Nah, tapi kalau ini wajib umroh ketika kita tidak melaksanakan ihram di miqat, itu kena denda. Denda hanya bagi wajib. Kalau kita meninggalkan yang wajib itu dapat denda. Tapi untuk rukun, kalau kita meninggalkan tidak ada yang namanya denda. Harus diulang. Batal. Ya, bagi yang wajib itu denda, tapi bagi rukun itu batal semua. Ya. Ihram di tempat miqat. Di mana tadi Bu namanya Bu? Di Yalamlam. Masih banyak tempat lain kayak di Bir Ali misalnya dari Medina menuju ke Mekah itu melaksanakan mikot di Bir Ali ya. Kemudian wajib yang kedua meninggalkan larangan-larangan pada saat ihram. Meninggalkan larangan. Buat laki-laki dan perempuan larangannya hampir sama tapi ada yang berbeda. Misalnya laki-laki nggak boleh mencukur ya, nggak boleh memakai wewangian. Ya, tapi wewangian yang sebelum kita memakai pakaian ihram itu masih bisa. Jadi pada saat setelah mandi sunnah itu pakai memang wewangiannya. Wangiannya atau deodorannya semua. Karena jangan sampai di sana mengganggu jamaah yang lain ya kalau nggak pakai. Ya, meninggalkan larangan-larangannya baik laki-laki maupun perempuan. Ya, ihram ketika kita ihram itu haram. Jadi semua yang halal-halal sebelumnya itu jadi haram. Apa itu? Termasuk berhubungan suami istri, ya. Makanya dihindari, biasanya sampai di sana dihindari.
larangan-larangan pada saat ihram. Karena ihram sebenarnya artinya dari asal kata haram. Semua yang halal-halal ketika kita memakai pakaian ihram itu menjadi haram. 1, 2, yang terakhir adalah wajib umrah adalah tawaf. Tawaf apa? Tawaf wada. Wada artinya adalah tawaf perpisahan, tawaf goodbye. Tapi enggak tawaf goodbye gitu, enggak. Tawaf perpisahan ketika sudah terakhir selesai melaksanakan seluruh rukun-rukun umroh, sudah tahallul, sudah tertib, baru melaksanakan tawaf wada. Sambil enggak membelakangi Ka'bah, jadi bagaikan selamat tinggal gitu. Nah ini kalau wajib umroh ini kalau misalnya salah satu dilanggar ini berarti dia harus bayar dam. Bayar denda, dam. Nah sekarang wajibnya apa ini Pak Ustadz? Maksudnya tipe-tipe dari umroh ini ada macam-macam katanya. Apa aja Pak Ustadz? Mohon izin. Gini, kita langsung Siap, aja ya. langsung aja Pak Ustadz. Ada tipe-tipe umroh, ada 3. Pertama, kedua, dan ketiga. Mufrada. Kemudian ada lagi tamattu, pelaksanaan haji yang berangkaian dengan ibadah haji. Dan ada umroh sunnah. Nah, ini ketiga-tiganya ini, kalau ini ada saling berkaitan. Semua. Kalau umroh mufrada ini terserah kapan saja. Tidak terikat. Tidak terikat. Sekarang, kenapa saya katakan tidak terikat? Siapa yang berangkat umroh? Silakan. Tapi kalau haji memakai waktu tertentu. Sebagaimana haji tamattu ini, umroh tamattu. Ada namanya umroh tamattu, umroh yang berkaitan dengan ibadah haji. Apa itu? Umroh dulu, baru haji. Itu. Karena umroh ini, siapa yang melaksanakan umroh di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, pokoknya kalau masuk bulan Syawal, maka dia sudah masuk kategori umroh tamattu atau rangkaian ibadah haji tamattu. Nanti ini sebenarnya kayak tadi umroh tapi nanti bisa pakaian bebas. Kemudian balik lagi nanti tanggal 8 Zulhijjah untuk pelaksanaan ibadah hajinya. Amin. Amin. Ada namanya umroh sunnah. Kadang-kala kita di tanah haram, kita berangkat umroh biasa 5 hari kan? 5 hari di Mekah kan? Kadang-kala kita hari pertama kita umroh mufradah dulu. Setelah selesai, aku mau umroh lagi deh. Umroh lagi deh, boleh berkali-kali. Jadi bisa 1 hari 2 kali. Atau dalam pelaksanaan pemberangkatan itu kita bisa umroh 5 kali. Bisa, aku umrohkan diri aku dulu. Kemudian aku mau umrohkan orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Atau umroh sunnah aja sekalian tidak apa-apa. Itu boleh. Sekarang buat kita semua ini jangan pernah berputus asa. Pokoknya insya Allah. Karena umroh ini undangan dari Allah. Kalau orang diundang, punya biaya atau tidak punya biaya akan Allah mampukan. Ada namanya umroh pelaksanaan abidin. Habis dapat ongkos biaya dinas. Kenapa ibu ketawa? Ada haji gratis, umroh gratis. Sekarang kalau berbicara tentang ibadah umroh ini, tolong tipe-tipenya ini tergantung dari kita. Karena kata Nabi, ada yang berangkat ke tanah haram menjadi apa? Menjadi tamu Allah. Ada yang menjadi apa? Menjadi pengemis. Ada yang menjadi apa? Pedagang. Dagang. Sekarang pertanyaannya, mau jadi pedagang, pengemis? Ada yang mau jadi pengemis di sana? Berarti enggak, jangan jadi pengemis di sana. Mau jadi pedagang di sana? Mau berbisnis di sana? Kalau begitu menjadilah tamunya Allah. Oke, jadi murni kita jadi tamu Allah. Waduh, saya ngelihat ini jadi Ayo sama-sama. benar-benar. Labbaik Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu Amin, untuk ya Allah. mentaatimu ya Allah. Amin, ya Aku Allah. datang memenuhi panggilanmu Amin, untuk ya menjauhi segala laranganmu ya Allah. Amin, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk membantu orang-orang di sekitarku ya Amin, Allah. ya Allah. Dan aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Siap dipanggil di tanah haram untuk meninggal di sana. Amin Jadi ya Allah. 4 amin, ya panggilan Allah. ini Masya Allah. luar biasa. Aku Nisa. mau nanya,
Kenapa? Ya. Wah Nisa kayaknya langsung twing 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 pengen nanya. Gimana Syah? Yang mau tanyain? Rencana, sebelum nanya aku mau tanya, rencana kapan mau ke Tanah Suci? Insya Allah tahun ini ya. Tahun secepatnya. ini. Tepuk tangan Amin dulu. ya Allah. Amin 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 amin. Amin. Aku mau nanya nih Pak Ustadz. Aku punya teman, dia tuh udah sering lah berangkat umroh. Dia udah 3 kali. Terus aku nanya, kenapa nggak sekalian haji aja? Itu kan jadi wajibnya kan. Iya. Terus dia bilang, ya, ntar dulu deh. Itu gimana ya Pak Ustadz? Ingat lebih ya. suka umroh terus nih. Umroh Gini, udah berkali-kali jadinya ya. Gini ya, nilai umroh itu perbandingan umroh dengan haji 1:7. 7 kali umroh baru senilai 1 haji. Tapi bukan berarti senilai berarti tidak usah haji sama sekali. Karena sudah 7 kali umroh, bukan begitu. Memangnya kalau kita makan ikan teri senilai dengan daging ikan teri itu kandungannya sama nilainya dengan daging sapi. Bukan berarti kalau Idul Kurban potong daging teri. Iya Ikan teri tidak. Salah. Sama. Jadi beritahukan bahwa haji itu tidak sama dengan umroh. Kalau Anda umroh belum tentu haji. Tapi kalau Anda haji pasti dapat umroh sekalian. Aduh, Jadi Masya sebaiknya beritahukan. Cuma gini, kita tidak boleh menyalahkan juga karena ada kuota. Kuota haji itu karena haji itu tidak seperti umroh yang bisa tidak. Tapi karena kapasitas tempat yang tidak memenuhi. Maka negara-negara itu dihitung dari jumlah penduduk Islamnya. Betul. Terhitung. Tapi kalau sudah terpanggil terus menolak. Kira-kira gimana sih? Janganlah Dipanggil. kalau bisa ya. Nauzubillah. Coba. Ya. Fadli ya. Fadli. Iya Pak Ustadz. Ah enggak ah. Gitu sih. Fadli. Ah enggak mau ah. Enggak Sakit hati enak nggak banget, yang sakit manggil? hati pasti yang manggil. Pertanyaannya dia yang panggil Allah. Saya ingat-ingat lagi kalau misalnya kejadian di sana itu kan banyak nih. Kita tuh benar-benar katanya harus sabar Iya. banget ya kan. Kadang suka ada masalah aja nih orang-orang kita udah tertib, kita udah bener. Ada orang yang nabrak-nabrak lah. Ada orang yang nyerobot-nyerobot lah. Lagi mau sholat enak-enak tiba-tiba diselak lah. Tahu nggak? Aduh gemes saya rasanya. Makna tawaf itu Hah, 7 putaran Ha-ha. kan 7 hari. hah. 7 hari. Kadangkala putaran pertama masih Bismillahirrahmanirrahim. Masih putaran kedua. Geser. Iya. Oh Nih, berarti kehidupannya begitu. tapi maksud saya gini, dalam kehidupan kita sehari-hari harus Itu kita mana? berpikir. Kita tuh harusnya malu Bu kalau sampai kita jadi biang masalah. Bener Iya. nggak Bu? Malu nggak Bu kalau jadi biang masalah? Nah hari ini akan kita angkat temanya adalah malu jadi biang masalah. Oh kita akan angkat tema Harus itu. malu. Harus malu. Kalau kita punya budaya kita malu jadi biang masalah, insya Allah nggak akan jadi masalah. Nah pembahasan kita hari ini, nanti setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana sih dari pandangan Islam tentang orang yang selalu membuat masalah. Mau itu di sini, mau itu di Tanah Suci, mau itu dimanapun. Yang di rumah mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Karena tema kita tentang malu jadi biang masalah. Bagaimana sih pandangan Islam tentang orang yang selalu membuat masalah?